Ya, selamat pagi Indonesia, selamat pagi dunia, selamat datang di ibadah Empower Women Ministry. Dan saat pagi ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, oh ya, saya sapa juga yang ada di YouTube. YouTube-nya ini juga lagi on di YouTube Priscilla Das Channel dan juga Empower Women Ministry. Dan juga teman-teman yang ada di Zoom, selamat pagi. Saya berdoa pagi ini adalah pagi yang indah. Kita sambut pagi ini dengan penuh sukacita. Sahabat bergabung, saya percaya Anda bergabung bukanlah suatu kebetulan, tapi Tuhan mau bicara kepada Anda. Baik, mari kita merendahkan hati kita dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang luar biasa ini. Setiap pagi Engkau memberi kami berkat yang baru. Saat ini kami merendahkan hati, kami mau mendengar firman-Mu. Roh Kudus, bicara lewat hamba-Mu ini penuhi dengan karunia hikmat, karunia pengetahuan, ketajaman, kepasihan dalam memberitakan hanya kebenaran firman Allah secara dalam, secara tajam, menutrisi kami, mendewasakan kami memiliki karakter Kristus dan menjadi dampak. Roh Kudus, jamaah pribadi, lepas pribadi, siapapun yang mendengar, baik rekaman ini bukanlah suatu kebetulan. Engkau yang menjamah dan kami bukan hanya pendengar, tapi kami pelaku firman. Kami buka hati kami seperti yang tanah yang subur. Berfirmanlah, ambil alih hambamu, tutup bungkus segala perangkat internet, jaringan, semua yang kami pakai untuk acara ini. Juga keluarga kami semua tutup bungkus dengan darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabar? Senang sekali. Tepatnya hari hari Jumat ya, tidak terasa sudah tanggal 12. Baik saudara, sekarang judul yang saya bawakan adalah Fokus yang Mengubahkan Hidup. Saya baru membaca buku saudara dan saya ingin sharing sebelum kita masuk firman Tuhan, saya akan beri pengetahuan umum yang sangat relevan dan ini sebenarnya sangat alkitabiah tentang kekuatan fokus yang akan mengubahkan hidup. Focus on yourself and everything will change. Saya ulangi, fokus yang mengubahkan hidup. Focus on yourself and everything will change. Oke, saudara, saya ingin memulainya dengan sederhana tentunya. Saya suka segala sesuatu disederhanakan sehingga lebih mudah dipahami. Saya akan membahas, jadi saya baru membaca buku, saudara. Jadi, di mana fokus itu adalah kunci untuk perubahan hidup. Wow, fokus salah satu kunci perubahan hidup. Banyak kita kelelahan karena terlalu sibuk mengurus hal-hal di luar diri kita. Mungkin kita terlalu mikirin apa pendapat orang, kita minta pengakuan, standar sosial, sehingga kita kehilangan arah. Padahal saat kita mengarahkan energi ke dalam diri kita bisa mengarahkannya, saudara, pertumbuhan tentu dengan kekuatan Roh Kudus, ya tujuan dan batasan yang sehat. Tahukah Anda, segala sesuatu di luar diri kita justru akan ikut berubah. Wow, bagaimana ini? Nah, saya akan memberitahu apa kekuatan fokus. Kita baca firman Tuhan. Saya sambil anak saya ngomong anak. Fokus adalah energi. Saya ulang, fokus adalah energi. Apa yang kita perhatikan akan bertumbuh. Jika pikiran kita terpecah, kita kehilangan tenaga. Jika fokus diarahkan pada diri, kita menguatkan kapasitas, mental, dan karakter. Saudara, pernahkah Anda ikut kurikulum sekolah tentang kaca pembesar? Ya, saya masih ingat waktu SD, saya disuruh praktek ya, sains ya. Kaca pembesar itu mengumpulkan cahaya matahari. Cahaya biasa, tidak bisa membakar, tapi saat difokuskan, dia bisa membakar kertas. Demikian juga hidup kita. Kekuatan muncul justru saat kita terfokus, terfokus, terfokus. Firman Tuhan berkata di Ibrani 12 ayat 2, pandanglah hanya kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan.
Fokus rohani ini menghasilkan ketekunan dan kemenangan. Saya ulang, fokus rohani ini yang menghasilkan ketekunan dan kemenangan. Peter, tulis nak. Peter, firman Tuhan ditulis. Ibrani 12 ayat 2. Coba cari. Saya sambil mengajar anak saya ya, saudara. Kemudian, selain fokus, yang kedua, kekuatan purpose, tujuan. Purpose, tujuan. Ya. Hidup tanpa tujuan itu ibarat berlayar tanpa arah. Anda mau kemana aja, Anda ikut. Dan itu menghabiskan energi. Karena Anda tidak punya tujuan. Fokus harus punya kompas. Apa yang Anda fokuskan ada tujuannya. Why? Why? Saudara, pohon besar ini tidak tumbuh dalam semalam. Dia tumbuh karena akarnya menembus tanah demi satu tujuan, mencari sumber air. Karena itulah pohon ini besar, akarnya itu lebih ke dalam karena dia mencari sumber air. Dia terfokus. Apa tujuannya? Demikian kita, saudara. Fokus kita ini diarahkan ke tujuan, bukan sekedar aktivitas. Saudara firman Tuhan di Yeremia 29 ayat 11 jelas berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Jadi, yang pertama, kekuatan fokus. Fokus adalah energi, kemudian kekuatan tujuan. Hidup tanpa tujuan ini melelahkan, saudara. Aku mau itu kan. Oke, saudara, saya agak diganggu sedikit sama anak saya. Oke, Peter sudah baca, coba Mama dengar baca. Mohon maaf, saudara. Nih. Ini taruh penyangga. Oke, kita akan ulang lagi, saudara ya. Mohon maaf ya, saudara-saudara yang di YouTube. Yang ini kalau begini nih punya anak. Ya, tapi nggak apa-apa. Anak adalah anugerah yang luar biasa. Tidak akan bisa membatasi. Peter taruh di sini, sayang. Peter. Oke, setelah ada fokus, ada tujuan, disiplin. Fokus, butuh tujuan, dan butuh disiplin. Karena distraksi akan selalu datang, saudara. Anda bangun pagi, Anda harus mulai dengan disiplin. Disiplin adalah otot yang dilatih setiap hari. Saudara, seorang atlet lari, dia tidak bisa fokus hanya pada hari lomba, tapi latihan harian. Makan sehat, tidur cukup, itulah yang memampukan dia mencapai garis akhir. Dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. 1 Korintus 9 ayat 27. Saudara, jadi disiplin sangat fokus, sangat diperlukan supaya kita tetap fokus. Kita harus disiplin. Supaya kita tetap fokus, kita punya tujuan apa yang mau kita fokuskan, saudara. Kemudian kita perlu boundaries. Boundaries itu apa? Itu batasan yang sehat, saudara. Fokus itu apa? Fokus berkata ya pada yang penting dan tidak pada yang menguras energi. Jadi tanpa batasan, kita habis oleh ekspektasi orang lain. Tahu saudara, sungai itu jadi kuat karena ada tepi, ada batasan. Ada batasan. Tanpa batas, maka sungai akan menyebar jadi rawa. Nggak jelas, nggak ada batasan. Itulah rawa. Tapi sungai ada batasannya sehingga dia kuat. Hidup tanpa boundaries, tanpa batasan akan membuat kita kehilangan arah. Ini yang akan terus datang dalam kehidupan kita. Ada aja yang ganggu. Ada aja yang mengambil energi kita. Saudara, kita tidak perlu menyenangkan semua orang. Kita perlu batasan yang sehat.
Karena saya sudah terbiasa sekali. Orang lihat wajah saya kayak lihat mesin ATM, saudara ya. Datang buntut-buntutnya minta uang, minta bantuan. Gak ada yang tulus, saudara. Tapi saya percaya ada yang tulus. Bakalan ada yang tulus, saudara. Ya kadang kita baik, kita terus baik. Kadang kita juga akan dimanfaatkan. Kita perlu batasan, kita perlu disiplin. Kita perlu hikmat untuk ini, saudara. Saudara, Yesus pun membuat batasan. Bahkan Tuhan, Yesus, dia 100% manusia, 100% Tuhan pada saat di dunia, dia membuat batasan. Dia sering mengasingkan dirinya untuk berdoa. Ini dia sedang membuat batasan, saudara. Kita bisa baca di Markus 1 ayat 35. Ia tidak selalu mengiyakan semua permintaan orang. Ada saatnya kita harus keluar, saudara ya. Jadi kita baca dari Markus 1 ayat 35. Kita mungkin baca dari Markus 1 ayat 35 ya. Kita bisa baca dari Markus 1 ayat 35. Demikian firman Tuhan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Simon dan kawan-kawannya pun mencari-cari dia. Ketika mereka menemukannya, mereka berkata kepadanya, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Wow. Jadi Yesus pagi-pagi benar, dia bangun dan keluar dan mengambil tempat terpencil dan berdoa di sana. Ini artinya apa? Yesus punya batasan. Dia membuat batasan supaya energinya terfokus. Saudara, kita akan menjadi seseorang yang unstoppable kalau kita fokus. Ketika kaca pembesar diarahkan fokus pada matahari, itu baru bisa mengeluarkan api. Tetapi fokus itu perlu tujuan. Fokusnya mau kemana? Tujuannya harus jelas. Setelah kamu punya tujuan, kamu harus disiplin. Kita harus disiplin, mau tidak mau disiplin. Karena selalu ada banyak hal distraksi dalam hidup ini. Lalu kita harus punya boundaries atau batasan yang sehat. Maka kita unstoppable. Saat kita fokus pada diri, yaitu pada pertumbuhan, karakter, disiplin, batasan sehat, dan tujuan. Kita menjadi pribadi yang tidak mudah digoyahkan oleh opini, kritik, atau keadaan. Jadi saat kita fokus pada pertumbuhan, karakter, disiplin, batasan sehat, dan tujuan, kita menjadi pribadi yang tidak mudah digoyahkan oleh opini, kritik, atau keadaan. Saudara, bayangkan kapal besar, dia tetap bisa melaju di tengah badai, itu karena haluan. Saudara, apa itu haluan? Ya, haluannya itu yang membawa dia dan karena adanya mesin yang kuat. Demikian juga kita, unstoppable, bukan karena badainya berhenti, badainya tetap ada. Hidup ini dikatakan hidup karena memang kita berespon untuk tiap hal yang terjadi. Ada masalah, ada tantangan, namanya hidup. Itulah hidup, saudara. Badai tidak berhenti, ya. Tapi karena arah dan tenaga kita, kita perlu menjaganya agar tetap terjaga untuk menghadapi badai. Saudara, firman Tuhan berkata di Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13 jelas berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi apa yang perlu kita lakukan secara praktis untuk fokus? Mulailah dengan fokus harian, saudara. Kita bisa membuat 3 hal terpenting yang harus kita kerjakan hari ini. Saya lebih suka ditulis, saudara. Jangan nggak ditulis. Udah ditulis, ditempel. Karena itu sangat berbeda orang yang menulis dengan yang tidak. Saya sudah membuktikan, saya morat-marit walaupun saya sudah tahu saya nanti mau kerjain buat khotbah, lalu buat satu reel baik di Instagram ya yang secara singkat. Nah,
Tapi nanti ada banyak distraksi anak saya, apalagi kecil, saudara. Wah ini terlalu banyak mama, inilah itulah yang nggak penting juga kadang, saudara. Tapi kita kan sebagai seorang ibu harus menanggapi perkataan anak kita. Saudara, kita perlu menulis setiap hari. Tiga aja, saudara. Tiga aja. Nanti pelan-pelan naikkan, pelan-pelan naikkan. Tapi tiga kita sudah terarah. Maka ini luar biasa, saudara. Kemudian kita latih disiplin kecil. Latih disiplin kecil. Setelah kita fokus harian dengan membuat tiga tujuan setiap hari. Kalau bisa malam. Jadi pagi udah ada. Kita bangun, kita saat teduh dulu. Intim dulu dengan Tuhan. Intim. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Lalu kita minta kekuatan, kita di charge full untuk hari ini. Kita lakukan deklarasi, afirmasi untuk menguatkan. Kita akan banyak serangan, saudara. Kita harus mulai dengan baterai yang full. Karena HP dengan dimulai dengan baterai yang setengah, dengan yang full itu pasti beda, saudara. Beda. Saudara, kita perlu melatih disiplin kecil. Bangun lebih awal. Pagi itu sangat penting. Jangan ada yang kebobolan bangunnya, saudara. Itu beda morning person sama yang tidak, saudara. Jadi kita bisa buat doa. Saya biasanya kalau pagi udah mandi, udah rapi. Supaya kemana-mana saya sudah ready, saudara. Gak apa-apa, mau tidur lagi tapi saya udah dalam keadaan rapi. Ini memang bawaan saya. Saya itu malah merasa suntuk kalau saya itu nggak rapi. Karena nanti tiba-tiba datang orang. Ada aja. Kita nggak tahu. Dan paling tidak kerapian saya ini saya bisa pakai untuk saya live di TikTok. Saya bagikan sesuatu yang positif. Sebenarnya itu bukan hanya untuk orang lain, itu terutama untuk saya. Ketika Anda berbagi, Anda sedang membangun diri Anda. Saudara, latih disiplin kecil. Bangun 15 menit ya. Buat doa, buat jurnal. Jangan langsung buka HP. Baca Tuhan, terima kasih. Aku terhubung dengan sumber ilahi di dalamku. Aku diberkati. Ada favor Tuhan, ada kebaikan Tuhan. Ucapkan syukur, bernyanyi. Nikmati hadirat Tuhan. Itu charge yang sangat indah, saudara. Kemudian setelah kita mulai dengan fokus mencatat, harus dicatat, saudara. Saya sudah membuktikan dicatat dengan yang tidak harus dicatat. Ya, jangan catat di handphone, catat di kertas. Catat yang mudah dilihat, saudara. Kemudian kita latih disiplin kecil, kemudian kita kenali tujuan hidup. Kenali tujuan hidup. Tanya apa yang benar-benar penting bagi saya di hadapan Tuhan. Karena banyak distraksi. Apa yang benar-benar penting bagi saya di hadapan Tuhan. Lalu kita menetapkan boundaries. Belajar berkata tidak pada hal yang bukan prioritas. Belajar berkata tidak pada hal yang bukan prioritas. Saudara, kita perlu mengevaluasi, kita akhiri hari. Jadi ada boundaries, batasan. Boundaries itu batasan. Kita harus berani berkata tidak dengan elegan, dengan sopan untuk hal yang bukan prioritas. Tidak semua. Favor God upon me. Yes, amin. CAI. By the way, what's your name, CAI? Are you really CAI? Wow, there's a CIA here. Oke, oke. Ini agak-agak sedikit karena ada yang masuk ya, saudara. Saya perhatikan ada, kok ada CIA ya, CIA ya. Saya orang yang kerja juga di CIA gitu ya, saudara ya. Tapi CIA yang berbeda ya. Baik, kita fokus. Kita mulai dengan fokus harian. Kita latih disiplin kecil. Kita kenali tujuan hidup. Kita tetapkan boundaries. Dan kita evaluasi. Percayalah. Evaluasi penting. Akhiri dengan menulis satu hal yang berhasil kita lakukan untuk diri sendiri. Menulis itu penting. Menulis itu beda. Beda menulis dengan lihat di handphone. Beda. Saudara, saya memberi kata penguatan. Where your focus goes, your energy flows. Where your focus goes, your energy flows. Focus on growth, not approval. Focus on growth, not approval. Boundaries are not walls. They are gates of wisdom. Jadi batasan ini bukanlah dinding pemisah. Ini seperti pagar, pagar yang sehat. Saudara, saya suka rumahnya
itu dipagari, saudara. Karena kalau nggak dipagari, orang-orang pun sembarangan parkir depan rumah kita. Anak-anak sembarangan main, penjual nanti dagang pula lagi depan rumah kita. Karena nggak ada pagar. Jadi itu beda, saudara. Sangat beda ketika kita punya pagar yang sehat. Saya tidak bilang kita membeda-bedakan orang. Tapi memang harus ada yang kau bedakan yang boleh masuk ke ruang tamu, yang bisa masuk ke ruang yang lebih dalam, saudara. Saya pernah bobol di sini, saudara, karena saking saya baik, suami saya juga baik, kadang kami baik, konyol kayak Oon, saudara ya. Namun seiring waktu kita didewasakan, ya. So, where your focus goes, your energy flows. Kemana fokusmu tertuju, kesanalah energimu mengalir. Focus on growth, not approval. Fokuslah pada pertumbuhan, bukan pengakuan orang lain. Gak perlu pengakuan orang lain. Fokus pada pertumbuhan. Boundaries are not walls, they are gates of wisdom. Batasan bukan tembok. Batasan seperti gerbang hikmat, saudara. Seperti pagar hikmat. Discipline is the bridge between desire and destiny. We need discipline. Disiplin ini jembatan antara keinginan kita dan takdir kita yang menentukan disiplin. Kamu punya banyak mimpi. Orang Batak bilang, angan-angan parcendol. Ya sudah ya. Apa itu angan-angan parcendol? Banyak kali cingkoneknya mimpinya, tapi tidak disiplin. Tidak ada, cuman omdo. Disiplinlah yang membedakan pemimpi dengan orang yang benar-benar akan sukses. Oke, focus on Jesus and everything else will find its order. Focus on Jesus and everything else will find its orders. Fokuslah pada Yesus, maka segala sesuatu akan menemukan keteraturannya. Wow, luar biasa. Minta kekuatan dari Roh Kudus. Kita utamakan Allah, kita utamakan Tuhan, maka semua akan menemukan keteraturannya. You can't be unstoppable if you are distracted by everything. Kita tidak bisa menjadi orang yang fokus atau tidak terhentikan kalau terus teralihkan oleh segala sesuatu. That's the power of focus. Saudara, saat ini saya membawakan fokus yang mengubahkan hidup. Kita akan baca firman Tuhan dari Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Saya mengajak kita merenungkan satu kata sederhana, namun sangat menentukan arah hidup kita. Fokus. Bila saya membaca dari Ibrani, ya, Ibrani 12, saudara, ayat 1 sampai 2. Saya akan buka. Kita sama-sama baca Ibrani 12. Ibrani ada di Perjanjian Baru ya, saudara ya. Jangan sampai Anda lupa. Baik, Ibrani, ya. Jadi, saya mau bicara dulu secara latar belakang pada saat uh, kitab Ibrani ini ditulis, ini kondisinya yang menerima adalah orang-orang di Ibrani. Ini penerimanya adalah jemaat yang ada di Ibrani. Mereka hidup dalam tekanan, penganiayaan, kehilangan harta, bahkan ancaman hidup. Nah, ini secara universal tentang kitab Ibrani. Ada penderitaan, sebagian mulai goyah, hilang fokus, tergoda pada tradisi lama demi kenyamanan. Jadi penulisnya memang diduga Paulus dan yang lain, tapi belum pasti, saudara. Dia mau mengingatkan bahwa iman bukan dimulai saja, tetapi harus dijalani sampai selesai. Seperti pelari, dia tidak boleh berhenti di tengah jalan. Saudara, Ibrani 11 menyebut tokoh-tokoh iman seperti Abraham, Musa, Nuh, Daud ya. Mereka berlari dengan iman meski belum melihat janji seutuhnya. Mereka adalah awan saksi, bukan sekedar penonton. Tetapi teladan bahwa iman yang fokus pada janji Allah tidak akan sia-sia. Jadi di sini mereka diajak untuk bertahan. Dan ini juga untuk kita. Apapun yang jadi kendala Anda saat ini, masalah yang mau membuat Anda menyerah. Firman ini berkata, bertahan. Asal fokusmu benar, maka kau pasti bisa.
Baik, akan saya bahas dari konteks budaya dari Kitab Ibrani, metafora. Ada banyak di sini istilah-istilah yang perlu peneguhan, saudara. Jadi, metafora lari maraton sangat dikenal di dunia Yunani, Romawi. Jadi, eh, Alkitab ini sangat relevan karena dia menggunakan hal-hal yang kontekstual sesuai zamannya, maka kita harus membahasnya secara konteks. Kenapa Tuhan sering memakai kehidupan sehari-hari, bisnis? Karena Tuhan ingin kita memahami hal-hal yang tersembunyi kerajaan Allah dari hal-hal yang sederhana, saudara. Tuhan itu tidak ribet, dia sederhana dan mudah dipahami. Kasih itu lemah lembut. Oh, kok jadi ke sana ya saudara ya? Karena itu bahasa cinta saya suka. Ajarilah kami. Oh ya, ya saya mau memulai dengan lagunya Kasih itu sederhana. Pokoknya kasih itu sederhana sebenarnya. Begitu ya. Kok jadi lagunya begini saudara? Maafkan saya, maafkan saya. Baik, 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 baik. Jadi banyak perumpamaan yang Tuhan bawa ya. Hidup Kristen disamakan banyak perumpamaan di Alkitab dan perumpamaan itu diambil dalam kehidupan yang sehari-hari dan sangat kontekstual pada saat surat itu ditulis. Nah, pada saat itu surat Ibrani ditulis, maka dipakailah metafora lari maraton karena saat itu dikenal sebagai perlombaan di Yunani Romawi karena pada saat itu mereka sedang dalam penjajahan Romawi dan juga banyak bergulat dengan orang-orang Yunani. Jadi di sini lari maraton ini perlu fokus seorang pelari agar dia menang. Dia perlu menanggalkan beban. Dia nggak boleh bawa apapun saat dia lari, ya, agar dia berlari ringan. Maka hidup Kristen pun sebenarnya itu mirip banget dengan pelari maraton. Kalau kamu mau menang, jangan banyak bawa beban. Beban itu bicara hal-hal yang nggak penting dalam hidup ini sebenarnya. Nggak perlu kau bawa-bawa. Ya, jadi hidup Kristen disamakan dengan lomba panjang. Tidak ada jalan pintas. Butuh fokus, butuh disiplin, butuh ketekunan. Omong kosong semua tujuan Anda. Kalau tidak fokus ya. Oh ya, kasih itu lemah lembut serta sederhana. Oke, dan juga ini yang menentukan kemenangan bukan start yang cepat, saudara, tapi siapa yang setia sampai garis akhir. Jadi, kalau saya mau menyampulkan pusat teologis, fokus pada Yesus. Fokus bukan hanya pada para saksi, saudara ya. Ini sudah waktunya. Ya, jadi fokus pada Yesus. Iman kita mudah runtuh kalau mata kita tidak tertuju fokus padanya. Tetapi kita bisa bertahan sampai akhir kalau mata ini fokus hanya pada Yesus. Jadi bagaimana relevansinya dengan saat ini? Seperti jemaat Ibrani, kita sedang dituntut bahwa kita pasti hidup di tengah banyak distraksi. Terutama distraksi media sosial. Saya mau mengakui saudara, saya niatnya mau cari ini, nanti saya nonton. Saya lihat Facebook, di Facebook itu ada banyak reel-reel, tontonan-tontonan drama yang gak penting. Saya termasuk korban, saudara. Maka saya minta, Roh Kudus, tolong saya fokus. Roh Kudus, tolong saya fokus. Saya harus memulai dengan pengakuan. Saya ngomong ini bukan berarti saya perfect, saudara. Saya justru mengingatkan diri saya juga lebih dulu. Kita perlu fokus. Karena akan banyak distraksi, tontonan di YouTube, tontonan di Facebook, di mana saja, bahkan tontonan-tontonan yang sangat-sangat amoral, saudara ya. Ini perselingkuhan-perselingkuhan, saudara ya. Jadi kita harus fokus. Media sosial, opini orang, ambisi duniawi, luka masa lalu, semua itu bisa menjadi beban yang memperlambat kita. Banyak orang mulai dengan baik, semangat, doa, pelayanan, panggilan, tapi di tengah jalan kehilangan arah. Karena apa? Karena fokusnya sudah salah. Jadi firman ini sangat relevan. Kekuatan sejati muncul ketika kita fokus pada Kristus. Saya ulang, kekuatan sejati muncul ketika kita fokus kepada Kristus. Kita menanggalkan beban, tanggalkan beban, hidup disiplin dan setia mengejar tujuan. Jemaat Ibrani tergoda mundur karena tekanan.
Kita juga bisa tergoda goyah karena distraksi, terutama media sosial. Kuncinya tetap sama dari dulu sampai sekarang. Fokus pada Yesus. Fokus pada Yesus. Pelari tidak menang karena dia cepat di awal, tetapi karena fokus sampai akhir. Yesus adalah garis akhir sekaligus kekuatan kita sepanjang lomba. Saudara, seperti tadi sudah dikatakan di Ibrani 12 ayat 1 sampai 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kepada kesempurnaan. Ayat ini sangat jelas mengajarkan saudara bahwa arah pandang kita menentukan kekuatan langkah kita. Kalau mata kita tertuju kanan, kiri, kita akan terpecah. Kalau mata kita tertuju ke belakang, kita bisa berhenti. Tetapi kalau mata kita tertuju pada Tuhan, pada Yesus, kita akan menemukan daya tahan, kesabaran, bahkan kemenangan. Jadi mari kita jujur, banyak yang saat ini kehilangan fokus, saya sempat, saudara. Kita sibuk menatap layar media sosial berjam-jam, tapi kita lupa menatap wajah Tuhan dalam doa. Saya pernah menjadi pelakunya, saudara. Dan saya ingin lebih dalam lagi. Ku rindu kau, Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Kita sibuk mengejar komentar orang, tapi kita lupa mengejar panggilan Tuhan. Kita sibuk membandingkan hidup dengan orang lain, padahal Tuhan punya rancangan unik untuk masing-masing kita. Akibatnya, kita sering merasa letih, kehilangan arah, bahkan kehilangan sukacita. Karena itu, saya ingin menegaskan sebuah pernyataan kunci saat ini. Saat kita belajar fokus pada diri kita, pada pertumbuhan karakter, pada kedalaman iman, pada tujuan yang Tuhan beri, dan terutama pada Kristus, maka percayalah hidup kita akan diubahkan. Karena itu saya ingin menegaskan sebuah pernyataan kunci pagi ini. Ketika kita belajar fokus pada diri, pada pertumbuhan karakter, pada kedalaman iman, pada tujuan yang Tuhan beri, terutama pada Kristus, maka hidup kita akan diubahkan. Perubahan sejati tidak dimulai dari luar ke dalam. Sebaliknya, dari dalam keluar. Ini perubahan sejati. Tidak dimulai dari opini orang, tidak dimulai dari keadaan, saudara. Tapi perubahan sejati dimulai dari dalam keluar. Dari dalam keluar. Dari apa yang kita fokuskan. Dari keputusan yang kita buat setiap hari. Untuk menaruh pandangan kita kepada Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama belajar pagi ini bagaimana kekuatan fokus bukan hanya membentuk kepribadian kita, tetapi juga menuntun kita menjalani tujuan Tuhan, membangun disiplin, menetapkan batasan yang sehat, hingga akhirnya menjadikan kita pribadi yang tak terhentikan dalam panggilannya. Focus on yourself and everything will change. Saudara, Ibrani 12 ayat 1 sampai 2 ini sangat powerful. Mari kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus. Kenapa? Karena ini yang akan memimpin kita dalam iman. Kenapa? Karena ini yang akan membawa, iman ini yang akan membawa kita kepada kesempurnaan. Wow, ini ayat yang sangat memberkati saya. Saudara, tadi kita sudah bicara ada banyak hal yang akan membuat kita kehilangan fokus. Media sosial, komentar orang, perbandingan hidup, sampai kita lupa arah hidup kita. Namun saat ini kata kuncinya belajar fokus pada diri kita, karakter kita, pertumbuhan, tujuan, dan Kristus, maka hidup kita
akan diubahkan, saudara. Hidup kita akan diubahkan. Fokus adalah energi. Apa yang kita perhatikan akan bertumbuh. Seperti penari maraton. Dia tidak menoleh ke sana ke sini. Dia menatap ke depan. Dia fokus pada doa daripada gosip, saudara. Wow, kalau kita belajar tentang gosip orang, saya termasuk orang yang sering digosipin. Biasanya yang digosipin adalah orang yang tidak hadir di situ. Jadi Anda kalau mau ngenalin teman Anda, dia nanti gosipin orang yang tidak ada di situ. Anda harus jaga-jaga. Ada saatnya giliran Anda digosipin pada saat Anda tidak hadir. Itu sudah otomatis, saudara. Jadi, lebih baik Anda fokus pada doa daripada gosip. Fokus pada pertumbuhan diri daripada perbandingan. Fokus pada panggilan Tuhan, bukan ekspektasi orang, saudara. Where your focus goes, your energy flows. Where your focus goes, your energy flows. Nah, tadi sudah kita bahas ya, saudara, luar biasa. Kemudian kita perlu kedisiplinan setelah tujuan, ya, saudara. Jadi saya sudah fokus, perlu tujuan tadi. Tujuan dan disiplin. Ini dua hal yang sangat penting tentang fokus. Orang yang fokus bohong kalau nggak punya disiplin, kalau nggak punya tujuan. Itu semua bohong. Karena fokus itu didasari apa tujuannya. Dan fokus itu ditunjukkan dengan disiplin. Yeremia 29 ayat 11 berkata dengan jelas bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Sekarang ini tujuan kita, damai sejahtera. Saudara, hidup tanpa tujuan kita akan terseret arus. Ya, kisera, sera, wherever live will go. Apa kemana saja hidup bawa saya ikut. Nah, ini nggak ada tujuan, saudara. Tujuan itu kompas, kompas dalam badai. Saudara, pohon oak, dia bertumbuh karena akarnya mengejar air. Tujuanlah yang memberi arah. Tujuanlah yang memberi arah dan membuat segala sesuatu efektif, efisien. Karena itu kita perlu menuliskan tujuan rohani kita. Tujuan keluarga, tujuan pekerjaan kita, tujuan pelayanan kita. Sebaiknya tuliskan. Ya, aku mempunyai rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera. Terima kasih, Bapak CIA. Ini bapak atau ibu ya? Ya, kalau ibu itu luar biasa ya. Ya, bukan kecelakaan rancangan Tuhan. Jadi jangan pernah mengatakan, aduh, kecelakaan ini adalah seizin Tuhan. Memang mungkin diizinkan, tapi juga bisa karena konsekuensi kelalaian kita, ketidakdisiplinan kita, ketidakfokusan kita. Kenapa terus-terusan kita salahkan Tuhan, padahal kita yang lalai? Ya, kadang memang Tuhan luputkan. Tapi kalau Tuhan izinkan, mungkin juga untuk mengingatkan kita untuk lebih fokus, lebih disiplin, saudara. Tuliskan tujuanmu, tujuan rohani, tujuan keluarga. Tidak cukup hanya dipikirkan, harus dituliskan. Berbeda orang yang menuliskan dengan yang tidak menuliskan, saudara. Yang kedua, yang ketiga kita bicara tentang tadi tujuan, sekarang disiplin. Ini bagian dari fokus. Bohong bilang fokus tapi nggak punya tujuan, nggak punya disiplin itu bohong. Itu bukan fokus, saudara. Kedisiplinan 1 Korintus 9 ayat 27. Mungkin saya akan baca 1 Korintus 9 ayat 27. Ini firman yang sangat powerful ya. 27. 1 Korintus. Namun aku melatih tubuhku. Saya ulang-ulang. Kalau baca firman itu ngulang-ulang boleh. Anak saya by the way suka ngulang-ulang pertanyaannya. Sudah dia tanya, dia sudah tahu jawabannya, dia ulang lagi. Lalu saya bilang, tidak boleh mengulang yang sudah diberitahu dan yang nggak penting. Tapi boleh, yang boleh dan terus penting, terus boleh yang diulang adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang boleh diulang-ulang. Dan itu sangat penting diulang-ulang. Yosua 1 ayat 8. Perkatakanlah ini berulang-ulang, berulang-ulang. Karena pada saat kita mengulang-ulang firman Tuhan, ada banyak rema yang akan keluar yang diberi oleh Roh Kudus. Jadi apapun yang boleh diulang adalah firman Tuhan, saudara. Namun aku melatih tubuhku dan menguasainya, supaya sesudah memberitakan Injil,
kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Wow, ini firman yang luar biasa. Paulus katakan, aku melatih tubuhku. Itu bicara apa? Itu bicara disiplin. Itu bicara disiplin. Disiplin sangat erat dengan namanya apa? Ketekunan. Ketekunan itu disiplin. Bagian dari disiplin, latihan, persiapan, latihan, persiapan itu bicara disiplin. Saudara, ilustrasi atlet Olimpiade. Dia akan latihan setiap hari, bukan hanya saat lomba. Dia justru akan berlatih bertahun-tahun, berbulan-bulan sebelum dia ikut lomba. Ini namanya disiplin, saudara. Tidak ada orang yang mau lomba, lalu latihannya pada saat lomba. Itu bohong, itu udah kalah, saudara. Saudara, orang mungkin hanya tampil 1 menit, tapi Anda tidak pernah tahu bahwa dia latihan 1 tahun, saudara. Sehingga dia perfect demikian. Itu semua bicara disiplin, ketekunan, disiplin, persiapan, disiplin, latihan, disiplin, ketekunan, saudara. Tanpa disiplin, bullshit. Tanpa disiplin, omong kosong. Tanpa disiplin, lu buat-buat. Saudara, atlet kalaupun dia sudah menang, dia harus tetap disiplin supaya dia tetap menang. Karena kemenangan tanpa disiplin akan kembali menjadi kekalahan. Bahkan disiplin saja nggak cukup, karena kamu akan bersaing dengan banyak orang. Semakin Anda disiplin, lebih dari orang lain baru Anda bisa menang. Nah, lain cerita kalau Anda dapat favor. Karena kadang kita berlomba sama orang yang sama kuat, saudara. Kadang favor Tuhan lah yang menentukan. Tapi bukan berarti aku minta favor, aku malas disiplin. Ada kasih karunia Tuhan, maka aku malas disiplin. Itu namanya bodoh. Tidak. Walaupun ada favor Tuhan yang maha baik itu, Anda perlu tahu orang yang disiplin di dunia ini banyak. Anda tidak disiplin aja, Anda sudah ketinggalan 10 langkah. Anda disiplin, belum tentu Anda bisa lebih maju 10 langkah. Anda akan bertarung disiplin, yang ini juga disiplin, yang ini juga disiplin. Bagaimana menentukan kemenangannya? Yang paling disiplin. Dan kadang karena kemurahan Tuhan. Tetapi ada bagianmu. Bukan berarti kan ada favor Tuhan, kebaikan Tuhan, kamu nggak disiplin. Omong kosong. Omong kosong, hiper grace. Selalu ada bagian kita. Karena memang Tuhan kita, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh favor, Tuhan yang penuh kasih karunia. Dia maha baik, dia maha setia. Tapi dia Tuhan yang disiplin. Dia ingin kita disiplin untuk kebaikan kita. Ya. Yes. Kenapa pagi-pagi sudah marah Ibu Pendeta Priscilla? Bukan marah. Ini semangat membakar disiplin. Ini buat saya duluan gitu ya saudara ya. Baik. Jadi, bagaimana menerapkannya? Disiplin kecil, nggak usah dulu muluk-muluk. Aku ingin jadi presiden, aku ingin jadi menteri. Nah, boleh, 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 boleh bermimpi, tapi mulai dengan disiplin. Disiplin sederhana aja dulu. Doa pagimu ada kagak? Baca Alkitabmu ada kagak? Atur waktumu, atur emosimu ada kagak? Kagak. Bagaimana kamu meraih mimpi-mimpimu? Mau jadi menteri? Boleh. Mau jadi presiden? Boleh. Mau jadi orang kaya sedunia ini? Boleh, boleh, boleh. Tapi disiplinnya mana? Ini ada penyesat umat Kristen adalah pendetanya sendiri. Terserah whatever. Yang begini-begini distraksi, saudara. Ini contoh-contoh kayak Bang Benz ini distraksi, ya. Saya sedang menerapkan disiplin dan fokus kepada Tuhan. Mulai disiplin kecil, doa pagi. Kita nggak bisa, saudara, bilang kita bisa melayani Tuhan. Saya selalu tanya orang, dia punya doa paginya nggak ya? Dia punya hubungan intim dengan Tuhan nggak ya? Saudara, itu nggak bisa ditawar. Itu charge baterai kita. Ketika kita terhubung dengan sumber ilahi di dalam kita, kita perlu terkoneksi selalu dengan Bapa kita di surga di dalam Kristus, dengan tuntunan Roh Kudus. Mulailah dengan doa, doa. Awali setiap hari, setiap apapun doa. Baca Alkitab, atur waktu, atur emosi. Wah, saya paling perlu mengatur emosi, apalagi anak-anak masih kecil, saudara ya. Disiplin akan menciptakan konsistensi.
Konsistensi melahirkan hasil. Tidak bisa bohong. Disiplin menciptakan konsistensi. Konsistensi melahirkan hasil. Discipline is the bridge between desire and destiny. Between desire and destiny. Jadi disiplin ini jembatan yang membedakan antara pemimpi dengan orang-orang yang akan benar-benar sukses, saudara. Pesan yang ketiga, boundaries and unstoppable. Ketika kamu punya batasan sehat, saya tidak bilang membeda-bedakan orang, tapi memang harus ada batasan yang sehat dalam hidup ini. Saudara, Markus 1 ayat 35 berkata, Yesus sering menyendiri berdoa, tidak mengiakan semua orang. Jadi di sini ada batasan, bukan egois, tetapi proteksi untuk tetap sehat secara rohani, emosional, dan mental. Saudara, sungai kuat karena ada tepi, seperti saya bilang. Kalau nggak ada tepi, nggak ada batas, airnya jadi rawa. Apa itu rawa yang nggak ada batasan? Bahaya, saudara. Karena itu belajarlah berkata tidak. Tidak, ya, saudara. Jadi batasan bukan egois, tetapi proteksi untuk tetap sehat secara rohani, emosional, dan mental. Nah, jadi belajar berkata tidak pada hal yang tidak sesuai prioritas. Energi dengan istirahat, doa, waktu keluarga. Saudara, become unstoppable. Tak terhentikan. Jadi Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Orang yang fokus pada tujuan, disiplin, dan batasan sehat, dia tidak mudah goyah. Seperti kapal, dia tetap melaju walau badai karena mesinnya kuat. Jadi jangan menunggu badai berhenti, saudara. Jangan menunggu hujan berhenti. Kalau untuk melangkah, saudara. Kadang kita tetap melangkah, tapi kita punya batasan. Kita punya kekuatan yang akan melindungi kita, saudara. Fokus pada Yesus, maka keadaan tidak bisa menghentikan kita. You can be unstoppable if you are distracted by everything. Jadi, saya mau merekap segala sesuatu yang mau saya bicarakan. Fokus itu memberi energi. Fokus itu memberi energi seperti kaca pembesar. Ketika difokuskan baru dia bisa membakar kertas. Ketika difokuskan dengan cahaya matahari. Artinya kita perlu fokus. Karena itu yang memberi kita energi. Tujuan itu memberi kita arah. Kita perlu ada tujuan sehingga kita terarah, semua efektif, efisien, terarah. Dan disiplin, ini yang memberi kita kekuatan. Bukan pemimpi, tetapi orang-orang yang akan benar-benar merealisasikan mimpinya dibuktikan dengan disiplin. Disiplin bicara ketekunan, persiapan, latihan terus, dan batasan. Batasan akan memberi kita perlindungan. Justru itu seperti pagar, pagar yang diikuti dengan hikmat Tuhan. Rumah yang berpagar dengan rumah yang tidak ada batasan, maka rumahnya akan jadi tempat parkir, akan sembarangan orang masuk suka-suka, tapi bila ada batasan, walaupun itu kecil sederhana, itu akan membatasi orang-orang yang nggak penting. Itu akan bicara tentang perlindungan. Dan semua itu menjadikan kita unstoppable, tak terhentikan. Jadi saudara, saya akan tutup ibadah ini dengan sebuah pantun karena saya harus mengantarkan anak saya. Fokus ke depan, janganlah goyah. Jangan terhanyut arus dunia. Fokus pada Kristus yang setia. Hidupmu pun pasti jadi berkat mulia. Yeay, saya sangat antusias. Kita mulai disiplin, kita mulai fokus, kita punya tujuan, kita disiplin, kita punya batasan yang sehat, dan kita pasti
unstoppable. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan fokus hidup kami kepada Engkau. Ketika kami tidak fokus, tolong fokuskan kembali kami, Roh Kudus. Tolong fokuskan kami dalam nama Yesus. Kami minta kekuatan untuk disiplin. Itu bicara ketekunan, bicara tentang persiapan, bicara tentang segala sesuatu. Kami mau disiplin. Tolong ajari kami berani membuat batasan, batasan yang sehat yang akan melindungi kami. Lindungi kami dari distraksi. Roh Kudus ingatkan kami dari distraksi-distraksi, batasan-batasan. Roh Kudus beri kami hikmat untuk membuat batasan dan berani berkata tidak untuk yang tidak prioritas, supaya kami terlindungi dan kami efektif dengan waktu, dengan dana, dengan daya. Kami menjadi pribadi yang unstoppable. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, nanti kita akan datang untuk ibadah siang, saudara. Dan terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih untuk teman-teman yang ada di YouTube. Sampai jumpa dan by the way, ada rekamannya di Priscilla Das Channel atau Empower Woman Ministry. Tuhan memberkati.